Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Silva Siti Sukmayadi. Ini merupakan video tugas pendidikan calon guru penggerak di modul 1.1 mengenai koneksi antar materi, yaitu simpulan dan refleksi modul 1.1. Simpulan dan refleksi modul 1.1 adalah Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan bukan hanya sekadar proses mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga proses pengoptimalan potensi peserta didik dan pembentukan moral serta karakter dari peserta didik, sehingga peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Penting sekali pendidikan di Indonesia mempertimbangkan kodrat alam peserta didik, yaitu sebagai orang Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur, dan kodrat zaman yaitu mengikuti perkembangan zaman. Namun dalam mengikuti perkembangan zaman ini, ketika mempelajari hal-hal baru, seyogianya hal-hal baru ini adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. KHD mengibaratkan pendidik adalah seorang petani, sementara anak didik adalah benih. Untuk mendapatkan hasil panen terbaik, petani harus menyediakan lahan yang subur, cahaya matahari yang cukup, serta perawatan yang baik. Filosofi ini dapat diartikan bahwa seorang pendidik harus memberikan lahan dan bahan belajar terbaik untuk peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik. Dalam proses pembimbingan ini, pendidik harus melakukannya dengan sepenuh hati dan penuh dengan kasih sayang agar peserta didik dapat mencapai atau menggali potensinya secara optimal. Yang menjadi catatan tentang anak adalah anak bukanlah kertas kosong yang dapat ditulisi apa saja. Anak terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing yang masih samar. Tugas kita adalah menuntun peserta didik untuk menebalkan laku serta menemukan kekuatan kodratnya masing-masing. Untuk menebalkan laku peserta didik dapat melalui penerapan konsep-konsep sosial budaya masing-masing. Misalnya untuk di Jawa Barat kita ada istilah niti surti, yaitu belajar merasakan, niti harti yaitu belajar memahami, niti bukti yaitu belajar melakukan, dan niti bakti yaitu belajar bermasyarakat. Saya pikir saya belum sepenuhnya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas yang saya ampu. Rasanya terlalu berat dan terlalu dalam filosofi ini jika dibandingkan dengan kinerja saya. Namun, saya berkeyakinan bahwa saya selalu berusaha untuk selalu berada di jalan yang seharusnya. Beberapa hal yang sudah saya lakukan baik di kelas maupun di sekolah terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya selalu berusaha untuk memberikan teladan dengan menekan kesalahan dan kekeliruan. Misalnya, saya memberikan teladan untuk disiplin waktu dengan selalu datang lebih pagi dan tidak terlambat berangkat ke sekolah, serta mengajar sesuai dengan jam ajar yang seharusnya. Yang kedua, saya mencoba untuk menanamkan karakter beriman dan berakhlak mulia dengan menyediakan format amalan harian, yaitu berupa daftar checklist sholat, mengaji, dan membantu orang tua yang harus diisi setiap harinya. Untuk menanamkan karakter cinta kebersihan dan peduli lingkungan, saya dengan dibantu oleh rekan saya, kemudian izin dari kepala sekolah, saya membuat program mengenai kebersihan sekolah. Program ini sekaligus mencakup permainan edukasi dan olahraga sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Yang keempat, saya selalu berusaha untuk memberikan motivasi kepada peserta didik saya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, di sela-sela waktu istirahat kami. Misalnya,
Sebelum melakukan pembelajaran, saya selalu menyisipkan motivasi atau bahan-bahan penyemangat lainnya di dalam cerita ataupun dongeng. Yang kelima, saya selalu berusaha untuk menggali minat dan potensi peserta didik dengan mengidentifikasi minat dan bakatnya. Kemudian saya selalu menyalurkannya pada kegiatan lomba-lomba. Banyak sekali hal yang saya dapat pelajari di modul 1.1 ini. Ternyata ada banyak langkah-langkah dalam proses pendidikan yang saya lakukan di sekolah yang tentunya harus saya tebalkan dan tajamkan lagi. Dan ada pula hal-hal yang harus saya tingkatkan atau bahkan saya tinggalkan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga jadi lebih bersemangat untuk melakukan tugas saya sebagai pendidik. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Semoga ilmu yang bermanfaat ini menjadi sedekah jariah sehingga pahala akan terus mengalir kepada beliau. Demikian simpulan dan refleksi mengenai modul 1.1. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.